Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dari Duku Talunahi. Perkenalkan, saya Diva Anisalati dan rekan saya Nirmayani. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 10, yaitu analisa prospektif, laporan laba dan rugi komprehensif. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu analisa laporan keuangan. Kami dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Untuk memulai, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran dari materi ini. Ada 2 target utama. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya analisis prospektif. Kenapa penting? Karena investor, bank, dan manajemen butuh ramalan kinerja perusahaan ke depan. Bukan cuma lihat masa lalu. Tanpa proyeksi, keputusan jadi buta. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses memproyeksikan laporan laba rugi. Jadi, setelah video ini, kita bisa bikin prediksi laba tahun depan pakai data historis dan asumsi yang logis. Baik, kita masuk ke pembahasan apa itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Fungsinya untuk mengukur kinerja perusahaan, untung ataupun rugi. Prinsip kuncinya namanya konsep pencocokan atau matching compact. Artinya beban harus dicatat di periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan dari beban tersebut. Intinya, akuntansi memakai basis accrual, bukan kas. Contoh simpelnya, bulan Januari kita membayar sewa gedung sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Kalau kita memakai kas, Januari akan langsung rugi sebesar 12 juta. Akan tetapi kalau kita memakai accrual, tiap bulan cuma dicatat beban 1 juta karena manfaatnya untuk dipakai 12 bulan. Rumus dasarnya gampang. Kalau pendapatan lebih besar dari beban, hasilnya laba bersih. Tetapi kalau beban lebih besar dari pendapatan, hasilnya rugi bersih. Laporan laba rugi komprehensif ini versi lengkapnya dari laba rugi biasa karena ada tambahan pos lain-lain. Selanjutnya, kita lihat pos-pos wajib yang harus ada di laporan laba rugi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, ada 9 pos minimal biar laporannya wajar dan bisa dibandingin antar perusahaan. Posnya yang pertama, pendapatan. Kedua, laba rugi. Ketiga, beban pinjaman atau bunga. Yang keempat, bagian laba rugi perusahaan afiliasi. Kelima, beban pajak. 6, laba rugi aktivitas normal. 7, pos luar biasa. 8, hak minoritas. Dan yang ke-9, laba rugi bersih periode berjalan. Intinya, semua perusahaan harus laporin pos-pos ini. Tujuannya biar rapi, transparan, dan gampang dianalisis. Kalau ada yang kurang, laporannya dianggap tidak lengkap. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, komponen pertama yang paling penting adalah dari pendapatan sampai ke laba kotor. Pendapatan itu penjualan kotor, dikurang total penjualan, potongan harga, dan potongan penjualan. Jadi yang benar-benar masuk ke dalam kantong perusahaan. Terus dikurang dengan beban pokok penjualan atau HPP. HPP itu semua biaya untuk produksi barang yang dijual. Contoh bahan baku, gaji buruh pabrik, listrik pabrik, dan penyusutan mesin. Rumusnya, laba kotor sama dengan pendapatan itu dikurangi dengan beban pokok penjualan. Laba kotor ini penting banget karena nunjukin efisiensi produksi. Kalau laba kotornya tinggi, berarti HPP-nya bisa ditekan. Kalau rendah, berarti biaya produksi boros dan harus dievaluasi. Setelah laba kotor, nanti dikurang lagi dengan biaya-biaya itu sampai menjadi laba bersih. Sekarang kita bahas struktur lengkapnya. Ini urutan laba rugi komprehensif dari atas ke bawah. Dimulai dari pendapatan neto, dikurang beban pokok penjualan, sama dengan laba bruto atau laba kotor. Ini ngukur efisiensi produksi. Laba bruto dikurang biaya distribusi dan administrasi sama dengan laba operasi.
Ini ngukur untung dari bisnis inti perusahaan tanpa pendapatan lain-lain. Laba operasi ditambah atau dikurang pendapatan atau beban lain-lain. Contohnya, pendapatan bunga bank atau rugi penjualan aset. Terus dikurang beban pendanaan atau bunga sama dengan laba sebelum pajak. Terakhir, dikurang beban pajak sama dengan laba tahun berjalan atau laba bersih. Ini bottom line yang dibagi ke pemegang saham. Nah, kata komprehensif artinya di bawah laba bersih ini ada tambahan pendapatan komprehensif lain. Pos ini isinya keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tapi ngaruh ke kekayaan perusahaan. Beranjak ke slide berikutnya, kita akan membahas format penyajian untuk menyajikan laporan laba rugi komprehensif. Ada dua format yang boleh dipakai sesuai dengan PSAK. Nah, PSAK itu apa sih? PSAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. Format pertama bertahap atau multiple slide. Ini yang strukturnya bertingkat kayak slide tadi. Kelebihannya ada subtotal laba kotor dan laba operasi. Jadi analisis lebih mudah dan lebih efisien pada tahap ini. Nah, ini format yang paling banyak dipakai perusahaan TBK karena lebih informatif. Format kedua, langsung atau single step. Caranya, semua pendapatan dijumlahkan, semua beban dijumlahkan, terus langsung dikurang. Hasilnya langsung laba bersih dan lebih simpel, tetapi kurang informatif karena tidak kelihatan laba kotor sama laba operasionalnya. Untuk analisis prospektif, format multiple step ini yang disarankan karena datanya lebih detail untuk membuat asumsi. Selain itu, kita juga harus paham komponen lain dan prinsip pengungkapan, masuk ke bagian komprehensif. Ada pos tambahan namanya pendapatan komprehensif lain atau Other Comprehensive Income, disingkat dengan OCI. Nah, pos ini isinya keuntungan atau kerugian yang gak lewat laba rugi, tapi langsung ngaruh ke ekuitas. Contohnya nih, keuntungan revaluasi aset tetap, selisih kurs karena punya anak perusahaan di luar negeri, dan perubahan nilai aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Kenapa nggak masuk laba rugi? Biar laba rugi nggak fluktuatif banget akibat hal yang belum terrealisasi. Terus, ada prinsip pengungkapan atau materialitas. Kalau posnya material atau jumlahnya besar, wajib diungkap terpisah di catatan atas laporan keuangan. Nah, contohnya, kerugian penurunan nilai persediaan, biar pembaca laporan tahu ada kejadian khusus dan nggak kaget. Nah, terakhir kita sampai di pos khusus yaitu operasi dihentikan. Operasi dihentikan itu segmen bisnis perusahaan yang sudah dijual atau sedang dalam proses dijual. Contoh, Unilevel menjual bisnis marginnya. Disajikan gimana? Aturan PSK. Laba rugi dari operasi dihentikan harus disajikan terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Hasilnya disajikan setelah pajak, jadi langsung laba setelah pajak dari operasi dihentikan. Tujuannya apa sih? Pertama, biar investor nggak salah kira, jadi kelihatan jelas mana laba dari bisnis inti yang berkelanjutan, mana laba dari hasil jual aset yang cuma sekali. Kedua, untuk analisis prospektif, jadi lebih akurat, karena tahun depan pos ini sudah nggak ada lagi dan harus dikeluarkan dari proyek. Sebagai penutup, kesimpulannya, laporan laba rugi komprehensif ngasih gambaran kinerja yang lebih lengkap. Ada laba dari operasi, ada juga perubahan kekayaan dari pos lain-lain. Analisis prospektif pakai laporan ini jadi lebih akurat untuk prediksi masa depan. Sebelum kami akhiri, izinkan kami berpantun dulu ya. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa beli kue lapis. Materi sudah kami sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua.
Sekian presentasi dari kelompok 2, kami Nirmayani dan Diva Anisawati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.